pemirsa dan juga sahabat budaya, kembali lagi di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Kita sudah dibuka tadi persembahan barongsai dari Radio Chandra. Dan pendengar, dalam obrolan budaya edisi 23 September 2021 ini, kita akan menghadirkan obrolan yang menarik pastinya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, kota Banjarmasin itu dikenal sebagai kota pelabuhan dan juga perdagangan, di mana pada zaman dahulu para pedagang dan juga para eksportir dari seluruh negara bergabung di Banjarmasin juga. Yang dikenal sebagai kota Banjarmasin adalah kota multi etnis, dan salah satunya adalah Tionghoa. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari pemerhati pengamat komunitas Tionghoa Banjar. Kita coba sapa narasumber kita. Ada yang pertama dulu, Pak Arifin Sutyono. Selamat malam Pak Arifin. Malam Pak ya. Selamat malam juga untuk Pak Winardi Setiono. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Iya. Selamat malam juga Pak Didarta Trikadi Busana SH. Selamat malam Pak ya. Selamat malam. Iya, ini biasanya dipanggil Pak Bagong Pak ya. Kalaunya Pak Winardi ini Pak Win ya tadi ya panggilannya. Ya. Iya. Kalau Pak Arifin mungkin Pak Arifin juga ya. Dan pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, kita akan mengobrolkan seputar tentang yang namanya tentang Tionghoa Banjar, yang mana kita harus tahu nih sejarah dan juga proses masuknya. Tapi sebelum itu kita akan simak lagu Banjar berikut ini. Kambang melati pakaian di malam marwa, kembang goyang di ujung galuh, pengantinnya sudah patimu. Oh, oh, oh. Waktu raja duduk pasandi, kembang goyang di ujung galuh, emas murni pakaian putih, adat kawin dalam istana. Oh, oh, oh. Hurayakan mayang nan sakti, umpatakan balarut bayu, adat raja bamandi mandi. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat
yang penuh dengan toleransi. Salah satunya adalah toleransi terhadap semua suku etnis yang ada di dunia. Dan dalam hal ini kita akan membahas yang namanya masyarakat Tionghoa Banjar. Tentang kedatangan Tionghoa Banjar ini mungkin akan sangat menarik apabila kita ulas balik sejarahnya terlebih dahulu. Nah, Pak Winardi atau Pak Arifin atau juga Pak Bagong, mungkin kita bisa ceritakan dulu sejarahnya masyarakat Tionghoa, bagaimana bisa masuk ke dalam Banjar atau suku Banjar di Kalimantan Selatan ini. Mungkin Pak Bagong yang bisa cerita atau siapa dulu? Ya, atau Pak Arifin mungkin atau Winardi? Ya, silahkan mungkin kedatangan masyarakat Banjar, Tionghoa Banjar maksudnya tadi ya. Selamat malam semuanya Pak. Tentang kedatangan, memang banyak cerita Pak, jadi kita juga nggak mengetahui sampai secara jelas juga. Yang pastinya itu juga ada tentang bagaimana Cina Parit. Nah, kedatangannya juga itu oleh Sultan, rasanya sebelum tahun 1844 udah ada permintaan Pak, ya mereka itu mendarat di Tabuniau. Ya, jadi di situ ada namanya Tan Bunio. Mungkin ya, jadi legendanya ya memang ya karena terjadinya Tabuniau itu Pak. Jadi kemudian juga ada Tak Kisung, pantai yang dipelihari, ya mereka rata-rata itu diminta untuk pekerja logam, logam dan juga mungkin dan itu juga tentang pertambangan yang ada yang sekarang yang menjadi legenda juga dari dulu adalah pertambangan emas yang ada di Kabupaten Tala, Cina Parit secara dengan parit itu Pak. Mungkin ditambahkan dari Pak Bagong mungkin. Pak Bagong mungkin bisa menambahkan sejarah bagaimana kedatangan Tionghoa ke Banjar sini Pak. Ya, kita melihat kedatangan Tionghoa di kota Banjarmasin ini, kalau saya melihat dari segi religiusnya. Silakan. Religiusnya adalah terciptanya adanya tempat sembahyang yang dinamakan dulu tuh kelenteng. Nah, di situ berdirinya kalau tidak salah kurang lebih abad ke-18. Jadi ya tetua kita tuh datang tuh mungkin sebelum itu juga sudah ada, cuma terpencar kemana-mana. Ada yang ke hulu sungai, ke Amuntai. Nah, itu juga seperti di Balangan. Nah, kita lihat seperti tradisional ini barongsai. Di Balangan itu saya pernah mendengar itu ada namanya tari sasingaan. Sasingaan ya. Nah, dari mana itu asalnya? Iya kan? Jadi mirip-mirip lah gitu. Jadi kita tuh menunjukkan toleransi kita itu dari Banjar sampai ke hulu sungai. Nah, jadi kita tuh sudah, ya kalau kita berdasarkan ada kelenteng tempat ibadah, berarti kan kita ini sudah dari dulu sudah memeluk agama yang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah. Baik, Pak Winardi mungkin bisa menambahkan dari sudut yang lainnya mungkin Pak. Ya, terima kasih dan selamat malam para pemirsa. Mungkin kalau untuk di Banjarmasin ya, khususnya atau umumnya di Kalimantan Selatan, itu kalau kita melihat dari orang-orang pedalaman atau orang Dayak yang ada di tempat kita, ya. Jadi kedatangan mereka itu kemungkinan besar itu sejak di abad ke-13 atau 12 atau 13 itu sudah ada masuk ya. Karena dulunya itu yang namanya peristiwa yang ada di Tiongkok sana itu adalah perang dinasti itu kan. Nah, jadi mereka itu mau tidak mau lari dari negaranya ke tempat-tempat lain. Ya. Jadi sebagai salah satu bukti nyata ya yang kita temukan dari warga-warga pedalaman atau Dayak tadi ya, itu mereka memiliki
barang-barang antik yang kita sebut apa namanya istilah di Banjar itu adalah piring melawen ya. Piring melawen atau peninggalan-peninggalan guci ya. Iya, Guci dengan motif naga. Nah, itu kan kalau ada motif-motif naga itu identik sekali dengan Tiongkok gitu loh ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau mereka itu masuk ke Banjarmasin atau ke Kalimantan ini sejak abad ke-12 atau abad ke-13 ya. Lumayan lama begitu Pak ya tadi ya. Ya. Baik. Dari mulai pembaurannya sudah terasa begitu Pak ya. Betul. Baik. Nah kalau menurut Bapak sendiri untuk pembaurannya, karena seperti yang kita ketahui tadi sasingaan ada begitu Pak ya tadi ya. Padahal itu namanya kan bahasa Banjar ya, sasingaan mungkin atau juga bahasa Indonesia mungkin. Kalau di Banjarmasin sendiri, Tionghoa untuk pembauran budayanya seperti yang kita lihat mungkin atau apa yang kita ketahui mungkin apa-apa aja tuh Pak kira-kira? Mungkin Pak Arifin atau siapa mungkin yang istilah lamut tadi mungkin tadi ya katanya atau mantra bulan tadi kalau nggak salah ya. Yang jelas kalau budaya itu kan banyak sekali ya. Seperti belamut itu adalah termasuk dulunya adalah budaya dari Tionghoa. Oke. Nah, karena dulu kalau sekarang ini dikawinkan dengan apa namanya lagu-lagu atau syair-syair yang di Banjar. Lamut itu dulunya itu dipakai oleh zaman-zaman kerajaan itu mereka menggunakan syair-syair Tionghoa gitu loh dulunya. Nah, kemudian dicari alat yang bisa untuk mengimbangi atau mendukung terhadap pembacaan syair tersebut, lalu dicarikan sebuah istilah kita terbang ya atau rebana yang besar yang bisa Bas mendukung gitu ya, itu Pak. tadi. Iya. Baik. Ada lagi Pak mungkin yang ditambahkan? Terus yang lainnya itu kalau kue-kue atau makanan atau kuliner itu Oh iya, mungkin kuliner. juga bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan itu salah satunya adalah ya mungkin bisa diceritakan Pak Wah, ini Bagong kayaknya ya. wisata kuliner banget nih Bapak Bagong nih kayaknya ya. Sedikit mengenai belamut. Baik. Itu dulu orang Banjar, istilahnya Tionghoa Banjar, itu dulu kalau mengadakan upacara belamut itu, saya pikir itu satu budaya yang apa ya, kita kenalkan sama kayak di sini yang masih ada apa, yang bukti nyata tuh Pulau Kembang. Baik. Pulau Kembang tuh di Muara Kuin. Iya. Nah di situ adalah satu tempat upacara, itu tradisinya tuh tradisi Tionghoa. Tapi acara belamut, apa itu tuh ciri khasnya orang Tionghoa yang banyak memakai lah. Tapi pelaksana belamutnya ini justru orang Banjar. Banjar gitu Pak ya. Nah jadi itu pembauran mereka tuh sudah kental sekali lah. Jadi kalau ada acara apa selamatan, nah dipakailah belamut itu. Oke, jadi upacara begitu Pak ya, tradisi-tradisinya begitu. Ya, Pak, kita kembali ke kelenteng. Tadi kita di off air sempat bicara mengenai kelenteng tertua, katanya ada sejarah yang mencengangkan begitu Pak. Yang katanya kalau dilihat itu keajaiban begitu Pak. Apa tadi Pak yang kita sempat obrolin tadi Pak mungkin? Nah itu saya lagi kecil itu pernah mendengar. Tapi kata Pak Arifin itu bukti nyata. Dulu waktu zaman Jepang pernah bom jatuh di dalam kelenteng tuh biasanya tuh ada satu ruangan segi 4 itu untuk ventilasi udara. Nah bom itu jatuh ke situ langsung, tetapi kada meladum, jar orang Banjar. Tidak meledak kada begitu, Pak, ya? meledak. Nah disitulah apa kita istilahnya itu tempat-tempat ibadah yang sakral itu dilindungin lah istilahnya gitu. Kada meladum, jadi tuh rame sekali, maka tuh orang Banjar tuh bilang wah kelenteng itu sidi. Sidi itu artinya masih dilindungin lah. Iya, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa pastinya Pak ya begitu ya.
Wah, luar biasa. Itu mungkin sejarah tahun berapa? Penjajahan Jepang Pak ya tadi ya? Iya, oleh zaman Jepang itu. Oleh zaman Jepang tadi begitu Pak ya? Jadi juga di kelenteng itu, di pasar itu, kalau kita tuh kelentengnya. Kalau masjidnya yang tertua tuh yaitu Masjid Nur. Masjid Nur, berdampingan begitu Pak ya? Berdampingan sekali itu bebelakangannya ya. Tapi toleransinya cukup tinggi sekali. Itu yang kita banggakan sebagai orang Banjar. Toleransi orang Banjar terhadap semua suku etnis begitu Pak ya. Tadi juga sempat mungkin ada warung kopi begitu tadi Pak ya? Ada warung kopi dekat situ juga. Heeh. Nah di warung kopi itu saya ingat benar. Nah itu saksi hidupnya itu dulu yang sering di situ tuh ya bapaknya Ibu Rugaya, anggota DPRD kita. Itu kan dari etnis Arab. Iya. Dari apotek murni itu Pak siapa tuh ya? Itu dulu kita kumpul Di warung jadi tersebut begitu ada Pak ya? kegiatan apa tuh kerja sosial kumpul semua tuh. Jadi tidak ada perbedaan, toleransinya tuh bagus sekali lah. Nah itulah perlu kita contoh untuk generasi kita yang ke bawah ini. Bahwa masyarakat Banjar dulunya adalah orang-orang yang toleransi begitu Pak ya? Oh iya. Kalau ada yang bilang misalkan masyarakat Banjar tidak toleransi, berarti itu tidak sesuai fakta sejarah begitu Pak ya. Makanya mungkin kita sebagai generasi muda dan juga mungkin pendengar kita atau juga sahabat budaya yang sekarang masih muda begitu Pak ya, toleransi itu sangat penting begitu mungkin Pak ya. Baik, nah kalau mengenai istilah-istilah warna nih Pak, karena seperti yang kita ketahui mungkin Tionghoa ini identik dengan warna merah begitu Pak ya, dan juga warna kuning begitu Pak ya. Nah untuk di Banjar sendiri warna begini apakah memang masih sakral atau bagaimana gitu Pak mungkin, atau masih ramai gitu dipakai? Mungkin silakan Pak Bagong atau Pak Winardi nanti menambahkan mungkin ya. Nah mengenai Warna, warna Pak ya? kuning, kita melihat juga di tempat-tempat yang sakral, misalnya ada yang peninggalan kuburan, biasanya kan banyak digantungin kain kuning. Kain kuning gitu Pak ya. Kita di mana-mana pakai kain kunting, entah apa itu istilahnya tuh kita kan kada tahu. Iya. Cuma warna kuning itu menunjukkan warna yang cerah, yang kelihatan. Nah bahwa ini artinya apa istilahnya tuh keterbukaan kita lah. Oke. Keterbukaan masyarakat begitu Pak ya. Masyarakatnya menunjukkan warna itu biar cerah, biar kelihatan Terang begitu Pak ya. terang. Mungkin Pak Winardi atau Pak Arifin mungkin bisa menambahkan terkait warna yang demikian tadi Pak. Dan biasanya kalau untuk warna merah itu artinya kegembiraan Pak ya, ya apa segala semua ada. Jadi sebagai tradisi juga kadang-kadang kalau kita ada perayaan yang sifatnya bahagia, ya misalnya perkawinan atau acara tahun baru, perayaan Imlek apa segala itu biasanya dikenakan pakaian merah Pak. Jadi jangan sekali-sekali juga kita datang ke pernikahan pakai baju hitam Pak. Karena itu sangat langka mereka. Tapi oleh generasi kita sekarang itu udah jauh Pak, tetap aja. Jadi udah kayaknya udah mulai pudar. Ada saja yang mereka yang sebenarnya kita pakai baju merah, mereka datang pakai baju hitam apa segala semua. Ya itu lama-lama mudah-mudahan nggak akan pudar Pak masalah itu. Iya, ya, mudah-mudahan yang akan datang begitu Pak ya, tetap eksistensinya tetap begitu Pak ya. ya. Mungkin Pak Win ada yang ingin menambahkan terkait warna mungkin Pak Win? Oh ya sudah cukup Pak ya. Baik pendengar, kita akan lebih lanjut lagi akan ngobrol seputar yang namanya masa kini gitu Pak ya. Kalau tadi kita cerita sejarah masa lalu begitu Pak ya, sangat banyak masa lalunya. Kita akan berbicara tentang masa kini, bagaimana masyarakat Tionghoa Banjar tetap eksis dan pastinya tetap pembauran budayanya ada. Tapi setelah lagu Banjar berikut ini. Wah
dan juga sahabat budaya pemirsa RRI Net, kembali lagi dalam obrolan budaya edisi 23 September 2021. Tadi kita ada sempat terlewat Pak, kita langsung menanyakan masalah kelenteng tapi kita tidak tahu sejarah kelenteng Pak. Kenapa jadi pertama kali dibangun di Banjarmasin mungkin? Karena kan yang tertua ada namanya Po An Kyong Pak ya, yang di Kelenteng Pasar. Nah mungkin bisa diceritakan, ada mungkin yang bisa dikisahkan gitu Pak, kenapa jadi hadir kelentengnya di pasar gitu Pak? Karena kan bisa ada juga lokasi-lokasinya di mana begitu Pak ya mungkin. Mungkin silakan Pak Winardi atau Pak siapa, mungkin Pak Winardi dulu ya, silakan. Oke. Jadi dengan pembangunan kelenteng, nah itu pada umumnya mereka itu yang meninggalkan apa namanya negara mereka sendiri, itu karena orang-orang Tionghoa itu banyak yang mempunyai kepercayaan agamanya itu Konghucu ya. Iya benar. Nah, jadi dimanapun juga mereka akan membangun tempat-tempat peribadatan. Ya. Nah khususnya yang kelenteng yang dibangun di pasar itu identik dengan warga-warga ya mereka yang tinggal di daerah tersebut. Iya. Ya, silakan Ko Arifin mungkin ada yang Saya tambahkan Pak ya, jadi silakan. begini. Jadi dari sejarahnya itu Pak, sebenarnya dari kita awalnya adalah karena ada salah satu letnan namanya Lim Kompo diizinkan oleh Sultan salah satu Raja Banjar untuk membuat perkampungan pecinan Pak. Ya, pecinan itu ya lokasinya itu ada di sekitaran Jalan Peretendian Jalan Veteran dan juga ada di wilayah Pasar Baru Jalan Niaga situ Pak. Nah jadi karena budaya-budaya mereka yang kalangan Tionghoa Banjar itu adalah kepada Konghucu agamanya, dan mereka membangun kelenteng ya salah duanya lah, satu di Peretendian dan satu lagi lebih awal lagi dia membangun di Jalan Niaga itu tadi, Pak. Mereka yang namanya Po An Kyong tadi Pak ya. Iya baik. Ya, itu mungkin Pak Bagong mungkin bisa menambahkan? Memang di pasar itu rame Pak. Iya. Jadi di pasar itu semua etnis berjualan di situ. Oke. Etnis Arab berjual minyak harum. Iya. Orang Jawa mungkin Pak ya. Itu nah. Istilahnya betakar nomor besedot. Yang ada mililiter berjual gitu rempah-rempah juga. yang jual milian ya. Etnis Tionghoa banyak berjualan di situ. Nah, termasuk etnis Banjar. Itu kan yang di pasar Kujajing itu kan ada di situ. Jadi lengkap di pasar itu Pak, pasar baru itu. Iya. Dulu pusat perdagangan kan di sana itu. Nah, di samping itu ada tempat ibadah, ada masjid, ada gitu ya. kelenteng, ada gereja juga, yang katedral itu. Jadi berdekatan aja di situ. Tapi yang saya tekankan itu toleransinya itu cukup tinggi sekali itu Pak. Terbukti dari daerah pasar itu Pak ya begitu iya, ya. di pasar itu tuh kumpul istilahnya. Maka tuh ada macam-macam. Pasar ayam dulu di pasar baru itu juga pasar 5. Nah, jadi disitulah pusat perdagangan bahari itu. Nah, baru dari situ menyebar barangnya dari Pelabuhan Lama ke Banjar, dari Banjar ke Hulu Sungai. Dulu Hulu Sungai itu berkapal. Ke Amunta itu berkapal. Saya ingat Bana dulu pakai kapal yang pakai baling-baling Kayu ya. Kayu gitu Pak ya. Iya, nang kayu nang bulat itu. Itu pakai batu bara tuh mesinnya tuh. Nang itu. Yang Nah, itu didorong. ada lagi. Nah, jadi dari sini juga mengirim pakai tongkang ke Kalimantan Tengah. Jadi di tongkang itu dulu dipakai untuk berdagang. Oke, baik. Dari Kalimantan sini, dari Kalimantan Tengah ke Barito, kemana. Nah, dari hasil Barito dibawanya pulang ke Banjar. Membawa gatah, pekat, apa segala macam. Jadi dulu rame itu perdagangan di Sungai Martapura kita ini. Rame ya karena Banjarmasin dikenal dengan transportasinya kan di sungai begitu Pak Iya, ya. di sungai. Nah, Makanya rame. dulu kita sampai ke Amuntai. Sampai Itu Pak ya. sampai ke Amuntai Pak ceritanya itu.
Semua jalur lewat sungai lah. Semua jalur lewat Iya. sungai. Iya. Iya. Karena ada taksi sungai dulu tuh Pak ya, Iya, ada ada macam-macam jalan. begitu Iya, ya. betul. Dan salah satunya mungkin rumah lanting Pak ya. Kalau nggak salah kan banyak yang didirikan di sungai dan ada juga yang mengatakan rumah lanting itu pertama kali dibangun oleh orang Tionghoa Pak di Betul. Banjarmasin ini. Mungkin siapa nih yang bisa menceritakan Pak? Betul Pak, jadi memang kita ini kota Banjarmasin ini kan dulunya Bandarmasih Pak ya. Iya. Bandarmasih ya memang kota pelabuhan. Jadi mereka juga banyak jungjung atau perahu-perahu yang dari Ulin begitu. Bukan ya? jung Tiongkok. dari Tiongkok. Tiongkok, Tiongkok, Pak. oh Tiongkok ya. itu datang ke sini ya malah belasan buah per tahun. Dan dia juga kita juga di Bandarmasih itu adalah termasuk bagian daripada jalur sutra yang saat itu sedang dibentuk. Nah, jadi mereka juga akhirnya karena secara rutin mereka datang dan ada yang tetap tinggal, ya sehingga tadi camp-camp itu Pak, jadi kita diberikan izin oleh Raja Banjar untuk membuat satu camp yaitu Pecinan itu tadi Pak, jadi berdirinya di situ. Nah, jadi mereka pendatang itu ya yang dari sana datang itu biasanya di Marabahan, Tambat, dan mereka menyebar lagi Pak. Itu ada yang ke Pelehari, Hulu Sungai, Amuntai, Barabai, masuk ke itu sampai ke Tabalong sana Pak, ke perbatasan ke daerah-daerah semuanya itu Pak. Ya. Mungkin Pak Winati. Jadi dalam cerita itu ya mereka itu datang ke daerah-daerah itu bukan daerah-daerah kota ya, tapi pesisir. Pesisir sungai begitu Pak ya. Pesisir ya. Heeh. Dan pada awalnya mereka itu tinggal ya di rumah-rumah lanting itu tadi. Iya, Ya, jadi tidak menutup kemungkinan awal-awalnya itu pembuatan rumah lanting itu juga justru oleh mereka begitu. Ya. Rumah lanting itu menggunakan bambu begitu Pak ya. Bambu dulunya. Seperti gelarnya negara Tiongkok, negeri tirai bambu begitu Pak ya. Iya. Tadi ya. Baik. Ada yang bambu Pak, ada yang kalau Kayu. kita di sini batang dari batang-batang pohon Pak. Oh, oke. Batang-batang pohon sebagai latar landasan Landasannya daripada begitu ya. bangunan tersebut. Ya, mereka. Jadi banyak ragam kayunya begitu Iya, Pak ya. Kalau dulu batang pohon, Pak. Dulu kan pohon kita di sini kan ganal-ganal. Iya, gede begitu Pak ya. Jadi batang pohon. Nah, di dalam batang pohon itu kan kadang-kadang rancak itu ada rongganya kan, yang bolong di tengahnya itu. Iya. Nah, disitulah banyak iwak, undang, besarang di situ. Dulu yang kita terkenal tuh ikan bakut, ikan malas. Justru di dalam batang itu ya Bersembunyi begitu Pak ya. ya hidupnya tuh. Oke. Dulu kan bakut itu kan kada bisa liar, jadi jinak. Wah dulu besar-besar Pak, dulu sih kada ada yang wani makan karena mukanya ini seram kan. Oke. Nah padahal ikan itu ikan enak itu, Dan ikan malas tadi begitu Pak ya. mahal sekarang lah. Karena dia tidak bisa kemana-mana mungkin Iya. begitu Pak ya. Padahal, tapi orang-orang seram begitu melihatnya Pak ya. Iya, Bukan tidak bisa kemana-mana Pak, tidak mau kemana-mana mereka Pak. Mereka diam aja, makanya dagingnya enak Pak. Dagingnya enak gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya mungkin mager begitu Pak ya. Malas gerak gitu ya. Kalau dia bergerak kan berotot Pak, jadi agak keras dagingnya. Agak keras begitu. Makanya jadi enak dagingnya begitu Pak ya. Atau mungkin ada yang sudah makan ikan bakut tadi Pak? Saya belum pernah nih kayaknya kalau saya nih. Lama wah, banget. enak itu Pak. Enak Pak. ya. Itu ikan Dagingnya enak itu. dagingnya lembut itu. Dagingnya lembut Pak ya. Enak. Oke, baik. Ini masalah kuliner jadi lapar saya malahan bahasnya nih. Oke, nah ini di Banjarmasin banyak sekali Pak ya yang pertama kali itu dibangun oleh orang Tionghoa begitu Pak ya. Salah satunya yang pernah saya dengar adalah barisan pemadam kebakaran pertama yang ada di Banjarmasin yaitu Hipindo. Itu kan dibangun oleh orang Tionghoa begitu Pak ya. Nah ada lagi nggak Pak yang pertama kali dibangun di Banjarmasin oleh orang Tionghoa Pak mungkin? Silakan Pak siapa mungkin kayak sekolah mungkin atau apa gitu. Oh, kontribusi Pak, jadi Iya, kita kontribusinya. etnis Tionghoa yang di Banjarmasin itu kalau mengenai badan pemadam kebakaran memang awalnya dari kita semua Pak. Itu. Jadi memang kita karena kita mempunyai Hipindo itu adalah Himpunan Pemuda-Pemudi Indonesia Pak. Jadi segala
suku, tapi yang dominan ya etnis Tionghoa Pak. Tapi kami di sana sudah melakukan pembauran. Nah jadi dengan pemadam itu karena daerah kita ini rawan, saat itu rawan kan kalau rumah kan dulu tidak seperti ini Pak. Rumah kan rata-rata kayu kita yang ada di sini rumah kayu semua. Nah jadi mereka sering terjadi kebakaran, akhirnya dibentuk tim pemadam itu yang awalnya itu hanya satu Pak, armadanya sama satu, tapi dalam tahun kedepannya itu udah semua anggota daripada Hipindo ini bikin ton-ton Pak di kecamatan-kecamatan tersebut, dan akhirnya terus bertambah banyak sampai dengan ada 10 ton Pak, 10 peleton, 10 ton tim pemadam kebakaran Pak, itu yang terbanyak sebanyak sekali dan kemudian berkembang pesat. Sampai saat itu mengenai tim pemadam ini kegiatan kepemudaan mereka Hipindo itu Pak, sampai dari kota Banjarmasin waktu wali kotanya Pak Sidik itu Pak menyerahkan pemadam kebakaran itu kepada kita, kepada Hipindo Pak. Jadi udah Anda aja yang ngurusin semua satu tim semuanya itu Pak. Kompak begitu Pak itu yang kegiatan tim pemudaan kita. Dan juga pada setelah masa transisi kejadian tahun 1958 itu juga Hipindo juga telah membuka jalur pendidikan Pak, pendidikan baik dimulai dengan TK dulu, pendidikan dasar dulu, kemudian berkembang menjadi SD, SMP Pak, sempat juga itu akhirnya yang berjalan sampai sekarang Pak. Ya. Nah, sedikit menyambung Pak Arifin yang masalah pemadam kebakaran itu. Itu asal muasal berdirinya tuh di pasar itu juga Pak. Berdirinya di pasar juga tadi ya? Jadi itu ada di situ ada yang bujur sukarelawan, ada yang ahli mesin, ahli pompa. Itu kadada dibayar, begitu ada kebakaran itu langsung turun. Swadaya begitu Pak ya? Jadi itu luar biasa juga itu. Nah itu letaknya itu di Kampung Penato. Itu asalnya. Jadi itu begitu ada kebakaran sudah langsung aja kadada di komando lagi semua dengan kesadaran sendiri itu turun Pak. Dengan kesadaran sendiri turun begitu Pak ya. Yang akhirnya mengilhami kota Banjarmasin selain 1000 sungai, 1000 pemadam kebakaran juga begitu Pak ya. Yang akhirnya membuat kita juga masyarakat Banjar jadi siap dengan segala situasi bencana begitu Pak ya. Pak Winardi, mungkin kita akan jeda dulu sejenak Pak ya, karena ada yang pengen tampil nih, yang kita sudah lihat di awal tadi Pak. Ini dia pendengar dan juga pemirsa RRI Net Sahabat Budaya, kita akan coba simak lagi penampilan barongsai dari Radio Chandra. Ya baik pendengar, itu dia tadi penampilan dari Radio Chandra, penampilan barongsai luar biasa. Ini saya di samping yang penabuhnya ini kayaknya agak gimana gitu, kencang banget gitu Pak ya. Baik, kita kembali lagi Pak mengobrolkan seputar yang namanya masyarakat Tionghoa Banjar Pak ya.
Tapi mungkin bisa ditambahkan dari Pak Winardi tadi Pak ya, tadi mengenai yang namanya yang pertama kali Pak yang dikenalkan oleh Tionghoa di Banjarmasin mungkin begitu Pak. Silakan Pak Winardi mungkin ya. Sebenarnya ya banyak yang apa namanya istilah-istilah ya, atau termasuk kuliner-kuliner tadi yang memang digunakan oleh kita orang-orang di Banjarmasin ya. Ini bahkan juga istilah-istilah untuk di skop luasnya Indonesia ya. Seperti ya kalau kita katakan bakpao. Bakpao itu kan jelas-jelas dari kuliner di sana di Tiongkok, dan mie. Kalau mie itu sudah jelas juga sudah pasti dari sana. Ya. Iya. Nah kemudian kalau yang di tempat kita sendiri ini mungkin juga ada namanya onde-onde ya. Onde-onde. Kue begitu, Pak. onde-onde itu juga dari Tiongkok itu. Jadi pembauran-pembauran yang seperti disampaikan oleh Pak Bagong tadi itu memang sangat terasa sekali bagi kita. Iya benar. Ya. Jadi sangat terasa begitu Pak ya tadi ya. Iya Nah, betul. Baik, nah kita lanjut ke pembahasan tadi Pak ya, yang namanya barongsai tadi. Tadi saya yang lihat kayaknya banyak orang Banjar juga yang bermain barongsai malahan Pak ya. Iya. Dan juga para anak muda begitu Pak. Nah ini mengenai kesenian barongsai ini bagaimana nih Pak untuk yang namanya pemain-pemainnya yang dari orang Banjar dan lain-lain sebagainya. Dulunya bagaimana tuh Pak yang masyarakat Banjar Tionghoa ini bermain barongsai tadi Pak? Mungkin Pak Arifin yang atau Pak Bagong? Jadi untuk barongsai ini memang tradisi Pak ya. Jadi memang biasanya itu dirayakan setiap tahun baru Imlek Iya. dan Cap Gomeh itu selama 14 hari Pak. 14 hari karena mereka ini adalah perayaan sebenarnya untuk memperingati perayaan musim semi. Berkembangnya di Banjarmasin memang dari dulunya Iya. memang untuk barongsai dan liong yang dimainkan biasanya itu karena ini adalah satu tim yang besar Pak. Jadi mereka ini bermain itu biasanya di salah satu RT atau RW. Iya. Ada RW sini, ada RW 1, RW A, RW B, RW C. Nah itu melibatkan semua warga RT Pak, bukan hanya dari etnis Tionghoa. Jadi memang dari dulu kita telah berbaur Pak untuk itu. Misalnya kayak Radio Chandra Pak. Radio Chandra itu mereka bukan semua, karena di sana umumnya juga terkait dengan lingkungan. Iya. Etnis Madura misalnya, mereka gabung Pak semuanya di situ semua. Berbaur Jadi dengan berbaur kita, begitu, ya, Pak, ya. Dan dari dulunya memang begitu Pak, bukan hanya dimainkan oleh etnis kita semua. Oke. Tapi sejarah budayanya memang dari etnis Tionghoa, begitu, ya Pak. Pak. Baik, menarik. Nah mungkin ada yang menambahkan? Ini ada sesuatu yang menarik lagi ya Apa itu Pak? dalam rangka apa namanya pembauran tadi ya. Karena kita juga saya lahir di Banjarmasin, lama di sini ya. Iya. Kita juga banyak punya teman. Ya. Kadang-kadang itu ada hal yang lucu ya. Itu dalam pergaulan sehari-hari ada katakanlah kita punya teman itu dari kakeknya atau bapaknya itu memang orang Banjar. Iya. Nah, terus ngatain orang-orang Cina ini, orang-orang Tionghoa ini ya dengan kata-kata itu. Tapi setelah ditelusuri ke atasnya ternyata datuknya itu memang orang Tionghoa gitu loh. Nah ini kan jadinya jeruk makan jeruk. Nah, ini sering terjadi ya, sering terjadi. Jadi warga Tionghoa yang sudah ada di Banjarmasin, yang kita katakan yang tua tadi, memang sudah tua, yang ada di pedalaman segala macam itu memang sudah melakukan pembauran dan sehingga ke bawahnya itu sudah nggak kelihatan lagi, banyak yang tidak kelihatan. Baik. Nah, jadi salah satu contoh yang kita lihat itu misalnya seperti Datuk Guat ya dari Kelampayan. Iya. Nah, turunannya ke bawah itu kan sudah tidak ada lagi identik atau identitas Tionghoanya. Jadi mereka bahkan sudah bergelar syekh atau bergelar kiai atau haji ya kan. Nah, itu sudah menghilang gitu, tidak kelihatan. Tidak kelihatan lagi. Tapi di atasnya bahwa itu juga darahnya yang mengalir juga kan dari orang Tionghoa. Nah, ini yang Aliran unik. begitu tadi Pak. Ya? Iya. Baik. Nah Pak, ini mengenai tentang generasi muda Pak, yang mana di masyarakat Tionghoa Banjar mungkin atau juga masyarakat Banjar pada umumnya mungkin ini beberapa mungkin Pak ya, ada yang melupakan mungkin tentang sejarah dan lain-lain sebagainya.
Nah, ini bagaimana Pak yang namanya harapan ke depannya untuk yang namanya masyarakat yang muda-muda nih Pak terkait dengan sejarah Tionghoa dan juga Banjar Tionghoa tersebut begitu Pak ya. Mungkin dari Pak Bagong dulu sendiri Pak, silakan. Jadi kita juga mau menurunkan kepada generasi yang di bawah kita ini supaya kita menunjukkan kalau di kampung-kampung saya pikir sudah tidak ada masalah Pak. Iya. Jadi mereka juga sudah bisa bergaul, maka tuh kita jangan membatasi anak kita tuh bergaul kemana saja. Nah, jadi supaya mereka mulai dari kecil inilah kita bina. Saya kadang-kadang bisa titik air mata Pak. Saya punya cucu aja di Samarinda. Bayangin, dia ketemu itu baru umur 2,5 tahun. Ketemu sama teman dia, kakaknya sebaya umur kurang lebih 3-4 tahun. Begitu dia melihat, tidak disadarin, saya sendiri itu melihat Pak. Mereka bisa berangkulan. Aduh, nah inilah yang saya mauin untuk generasi anak cucu saya itu. Itu tidak, saya sendiri melihat Pak, aduh kita bukan main bangganya kalau anak kita tuh bisa berangkulan sama, padahal itu yang datang tuh anak pembantu, istilahnya pembantu. Saya sebenarnya tidak setuju dengan kata-kata pembantu itu. Tetapi ya karena dia datang, begitu ketemu pagi saya waktu duduk, dia datang terus dia bisa berpelukan itu aja saya sudah rasanya. Nah inilah yang mau saya ciptakan supaya anak cucu kita tuh bisa bergaul begitulah. Nah jadi di dalam sekolah saya juga sekarang ini di mana-mana saya melihat juga di Malaysia. Malaysia itu ada berapa etnis. Maka tuh setiap bank atau kantor banyak, semua etnis tuh ada. Jadi mereka bisa bertoleransi lagi. Itulah menunjukkan bahwa kita tuh satu kesatuan yang tidak ada perbedaan lagi. Semua Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika begitu Pak ya. Iya, baik. Silakan. Boleh Pak menambahkan sedikit? Silakan Pak. Nah, jadi itu apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Tidarta atau dengan Pak Bagong tadi, Pak Bagong itu sudah sangat luar biasa ya, sangat bagus ya. Cuman ada satu hal yang perlu kita sampaikan juga di sini ya, khususnya untuk generasi penerus ya. Bijaksanalah dalam menyaring, membaca atau mendengarkan suara-suara yang ada di medsos. Ya. Karena kalau kita kembali ke belakang, yang kita dengar tadi penjelasan itu bahwa kita ini hidup semua dalam toleransi yang tinggi, yang sangat bagus, ya, bersahabat. Kemudian istilahnya di dalam Al-Quran itu juga ada hablu minanasnya luar biasa, ya. Nah jadi sekarang karena medsos, lalu ada apa namanya pendapat atau ada ulasan yang berbagai-bagai, opini yang bermacam-macam, yang mengarah kepada perpecahan. Ya, nah itu kita hindari. Ya, jadi kepada generasi penerus kita sebaiknya bijaksanalah dalam menyaring apapun juga yang ada di medsos. Ya. Itu saja, terima kasih. Saring sebelum sharing begitu Pak ya? Iya. Sebelum menyebarkan, sebelum ada muncul-muncul apa begitu Pak ya? Ya, lebih baik bertanya. Kalau istilah yang keren sekarang ini kan tabayun ya. Iya. Nah, ditanya dulu, dipelajari sumbernya ini apakah betul atau tidak ya. Nah, kalau itu sudah bisa kita deteksi, sudah bagus, insya Allah semuanya akan berjalan dengan bergandengan tangan dan damai. Iya. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Bagong tadi, coba kita bisa melihat
dari negara tetangga atau Malaysia. Ya. Di sana itu semua sama, ya tidak ada perbedaan. Baik itu Tionghoa, baik itu India, ya, baik itu Melayu. Sama. Bahkan orang-orang Tionghoa menggunakan nama asli mereka. Nah, jadi sama. Jadi mereka semua sama-sama membangun negeri mereka. Ya, nah inilah yang sangat kita harapkan. Kedepannya begitu ya. Kedepannya ya. Makasih. Silakan Pak Arifin mungkin ingin menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Rupanya dari kedua rekan kami yang kami sampaikan bahwa kita sebagai generasi yang akan datang itu saya rasa kalau dengan toleransi aja masih belum cukup Pak ya. Harus kita lebih memahami dan kita bangkitkan semangat pluralisme dan multikulturalisme kita, karena kan kita memang keadaannya sudah beragam, tapi ya tidak perlu kita perbedaannya Pak, kita harus sama-sama mengakui bahwa kebaikannya yang kita saring betul-betul, dan yang masalah perbedaannya kita bisa dengan toleransi dalam hal itu, dan juga kita memahami lebih dalam Pak, kenapa mereka begini, kenapa, sehingga bisa memaklumi hal itu ya. Ya, dapat kami singkat tadi mengenai dengan pemahaman semangat dan pluralisme serta multikulturalisme tadi Pak. Baik, ini mengenai tentang pluralisme tadi begitu Pak ya, sangat perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita dapatkan apa itu arti penting dari persatuan begitu Pak ya, dari semua hal yang multikultural, multi etnis dan lain-lain sebagainya begitu Pak ya. Luar biasa sekali, padahal masih banyak lagi pertanyaan dalam kepala saya Pak ya. Terkait dengan Tionghoa Banjar, yang mana ada beberapa mungkin yang sempat kita perbincangkan tadi, padahal masih ada anak-anaknya itu pertanyaannya Pak. Tapi namun waktu juga Pak yang memisahkan kita di obrolan budaya pada kali ini, padahal ingin sekali berbicara, tapi tidak apa-apa ya, nanti kita semoga bisa bertemu di lain waktu begitu ya. Baik pendengar, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kami pada obrolan budaya hari ini. Ada Pak Winardi Setiono, ada Pak Arifin Suritiono, ada juga Pak Tidarta Busana SH atau Pak Bagong Pak ya, dari pemerhati komunitas Tionghoa Banjar di obrolan budaya pada malam hari ini. Dan sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, sampai jumpa lagi di obrolan budaya edisi selanjutnya. Saya Fadli, terima kasih dan selamat malam. Dan pendengar dan juga sahabat budaya, kita simak sebagai penutup kita pada malam hari ini. Ada lagu Banjar dari penyanyi Kawang Yuda menyanyikan lagunya Sungai Martapura. Terima kasih dan sampai jumpa. Apakah Raja Kinang Hala seharian hanyar bulik ka rumah, hati siapa jua tak rasa kada bunga, urang-urang bakisah silsilah sungai, rapi jukung lawan syarat muatan, membawa hasil tanaman di kabut, manisnya sungai di wayah malam, matang jauh cahaya lampu, di tingkah karuh urang nyanyak gurih.
jauh cahaya lampu di tingkah karuh urangnya nyaguri takal sungaiku